Halo, selamat sore teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi di Market Review pada perdagangan tanggal 2 September 2020. Hari ini saya mencetak hat-trick. Apa yang dimaksud dengan hat-trick? Eh, mencetak 3 gol dalam atau kemenangan 3 kali berturut-turut ya di sepak bola. Apa sih maksudnya? Saya memberikan rekomendasi dari beberapa hari ini nyaris nyaris kalau saya setiap hari kan di market review saya berikan 5 rekomendasi dan hampir semuanya jalan, tidak jarang sekali yang nggak jalan ya. Jarang sekali yang nggak jalan, itu yang saya sebut dengan hat trick. Saya happy banget. Kebetulan pas banget, pas semua. Saya rekomendasi pas banget. Apa saja nanti saya akan ulas ya. Saya akan ulas di rekomendasi saya di yang kemarin, especially yang video kemarin. Dan untuk itu sebelum saya ulas, jangan lupa Bapak Ibu untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini dan silakan share apabila Bapak Ibu merasakan video ini bermanfaat. Tapi satu hal anomali hari ini ya, bukan anomali sih, tapi saya ada sedikit keraguan-raguan dengan saya melihat saham-saham yang dulu tidur cukup lama sekarang tiba-tiba mulai bangkit. Nah, ini biasanya ini buat saya ini jadi kayak alert. Karena begini, kalau saham yang sudah lama tidur ini bangkit, biasanya pengalaman saya itu kayak seperti ada alarm, kayak ada kode dari market bahwa ini sudah waktunya untuk koreksi ya. Karena kalau lagi bullish, lagi trending, lagi semuanya jalan semua. Orang itu incernya adalah saham-saham berbobot ya, kayak LQ45, IDX30 ya. Jadi yang diincer adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Nah, ini tiba-tiba nggak ada angin nggak ada badai, mulai bangkit nih saham-saham yang dulunya tidur cukup panjang ya. Especially saham Bakri. Hari ini ada Bumi, Energi dan kalau BRMS dari kemarin. Tapi yang sempat jadi primadona kan Bumi dan Energi ya. Energi bahkan ditutup arah ya 30 sekian persen. Saya nggak tahu itu udah arah apa belum. Saya nggak sempat lihat sih. Dan nggak kepengen lihat itu ya saham-saham model begitu. Kalau saya sih sarankan jauhi saja emiten seperti itu. Apalagi model tipikal yang sempat tidur lama. Nah ini saya lihat itikatnya udah nggak bagus ya dari segi fundamental, dari segi walaupun perusahaan ini mungkin bagus ya running dan sebagai orang ada dulu bahkan sempat dikatakan Bumi itu salah harga ya. Harga 50 itu murah banget gitu. Ya kalau saya sih terlepas dari itu murah nggak murah, kita sebagai seorang investor kan kepengen kalau apa yang kita investkan itu berbuah ya, maksudnya berkembang gitu ya. Nah ini jangan kan berkembang, ini stuck di 50 rupiah ya. Malah mungkin kalau ada yang beli di level 500-an atau 300-an atau 200-an itu minusnya udah berapa itu ya. Setidaknya 75% lah minusnya itu setidaknya ya. Itu wah itu sedih. Buat saya big no ya. Itu sebabnya saya sarankan Bapak Ibu untuk selalu tradingnya di saham-saham setidaknya masuk kategori sektor Kompas 100. Nah, hari ini saham-saham tersebut bergeliat nih, Energi dan Bumi. Jadi alarm sih buat saya sih untuk mulai mengurangi muatan ya, mulai mengurangi muatan. Apalagi kita lihat kemarin IHSG sempat kontraksi langsung satu hari 2% ya. Memang saya bikin judul di YouTube agak lebay, orang bilang ada yang japri saya, Pak Erwin kamu bikin judul lebay banget gitu Indonesia resesi. Ya memang sih sedikit lebay, saya akuin itu. Tapi itu seperti kayak shock terapi juga buat kita. Karena apa? Karena tidak ada angin, nggak ada badai, tahu-tahu dalam satu hari minus 2%. Menurut saya ini seperti alarm sih sebenarnya ya. Buat saya loh ya. Saya
di dunia pasar modal ini sudah sejak 2008 ya. Berarti total udah 12 tahun. 12 tahun di pasar modal dan masih baru 12 tahun ya. Umur saya baru 12 tahun. Jadi biasanya saya melihat kayak alarm yang kayak gitu-gitu sebagai signal sih buat saya untuk berhati-hati ya, untuk berhati-hati. Oke, nanti aja saya bahas itu khusus ya di sesi khusus. Eh, kita langsung aja ke ulasan market. Hari ini IHSG sideways ya, menurut saya bergerak sideways. Bukan sideways, tapi indecision ya, lebih cenderung indecision. Yang mana saya melihat eh, market cukup galau ya. Ini kenapa disebut indecision? Karena market itu galau. Dia tidak ada tanda-tanda mau naik apa mau turun gitu kan. Nggak ada, dia cenderung galau ya. Nah, saya melihat ini peluang tetap masih ada. Saya lihat sih mungkin sampai akhir minggu mungkin masih oke ya. Tapi sekali lagi saya bilang dengan munculnya sinyal-sinyal bangkit dari kubur, ada karikaturnya. Saya di grup kita ada share karikatur itu. Jadi bangkit dari kubur ya. Nah, itu kalau buat saya itu sesuatu yang menakutkan ya, zombie, bangkit saham-saham zombie ya istilahnya. Nah, daripada kita nebak-nebak, better kita kurangin aja. Kita kurangin aja portofolio kita. Kalau memang let's say kalau umpamanya salah ya nggak ada apa-apanya kan, kita berhati-hati. Kalau ada yang bertanya bilang, wah Pak, tapi kan potensial keuntungannya kita kan jadi berkurang. Kalau buat saya begini, lebih baik kita menjaga aset keuntungan yang sudah kita piara, yang kita sudah dapat. Sebagai gambaran, saya 2 bulan terakhir membukukan profit yang cukup fantastis menurut saya. Saya bulan Juli 20 sekian persen, bulan Agustus 50 sekian persen. Ini pertumbuhan portofolio ya, bukan keuntungan dari per sahamnya, bukan. Ini total porto saya bertumbuh, uang saya bertumbuh. Dan dari kemarin saya sempat 3, sekian persen ya, hampir 4%. Hari ini saya belum rekap, hari ini berapa persen. Tapi naik juga, tumbuh juga. Itu ya makanya saya bilang saya 3 hari ini hat trick gitu. Naiknya cukup bagus, cukup signifikan ya. Bapak Ibu kalau bisa nonton ulasan saya, kemarin saya ada rekomendasi Astra Internasional, Astra Agro Lestari. Nah, yang spektakuler hari ini orang terkagum-kagum dengan Astra Agro Lestari. Ada yang japri sampai saya, Pak, Bapak bandarnya ya? Kok bisa naiknya gitu? Oh enggak, saya bukan bandar ya, saya hanya technical analis ya. Dan kebetulan saya analisanya pas. Selain Astra Agro Lestari, yang hari ini trending juga adalah Inco. Wah, Inco nanti saya kasih lihat chartnya Inco. Itu juga keren banget. Kemudian ada Antam dan Tower. Yang meleset cuma Tower. Bukan berarti Tower itu saya rugi, bukan. Meleset itu artinya tidak masuk kriteria dan saya tidak jadi beli, ya. Tapi bukan berarti ini besok pasti minus, belum tentu gitu. Tapi setidaknya karena kita di grup premium kita ada rules, ada kriteria trading yang kita tetapkan. Jadi kalau kayak Tower gitu, hari ini kita nggak bakal masuk, sudah selesai. Tapi Astra Agro Lestari kita udah naikkan trailing stop, kita udah posisi. Tadi saya taking profit ya. Astra Agro Lestari taking profit di level 10.800 something lah, 800, 850, 875. Kelihatannya saya taking profit di 3 level itu. Nah, penutupan Astra di 11.000, ya nggak apa-apa. Saya sudah happy kok, udah profit cukup lebar ya. Makanya saya bilang saya belum sempat rekap nih. Hari ini saya membukukan profit berapa persen pertumbuhan portofolio saya. Tapi setidaknya saya cukup konsisten sih, per hari 3%-an lah, at least, paling tidak. Ya, oke. Composite seperti ini dan membukukan net sale 671 bio ya. 671 miliar minusnya.
Dan sektor yang menopang indeks ya saat tadi sebenarnya yang koreksi cukup banyak. Nah, tapi ada sektor yang menopang indeks ya. Yang paling keren ya seperti saya ulas tadi, agriculture ya, perkebunan yang dimotori oleh Astra Agrolestari. Wih, keren banget. Keren banget ini, 5% dalam satu hari. Terus ada satu lagi infrastruktur. Kemarin infrastruktur saya sih kebilang stay away ya. Saya kurang cocok dengan Telkom. Nah, kalau ngomong infrastruktur, bobot terbesar ada di Telkom. Walaupun di dalam sini ada Pegas juga gitu ya. Nah, ini hari ini lumayan oke ya, tapi naiknya cuma 1,7%. Nah, kenapa saya kurang recommended? Karena posisi masih ada di bawah selendang dan masih ada di bawah skyline. Nah, ini bearish nih. Posisi konfigurasi chart seperti ini, garis ini bearish. Saya rekomendasi Pegas. Bapak Ibu kalau mau masuk Pegas silakan ya untuk besok. Saya rekomendasikan Pegas. Ini keren menurut saya. Walaupun lemot, tapi ya kan seperti saya bilang, ketika saham-saham zombie mulai bermunculan, saya langsung jiwa defensif saya langsung keluar, langsung saya turunin. Saya biasanya cari saham-saham yang tingkat volatilitasnya cukup tinggi ya. Nah saya justru malah langsung, jangan cari yang gitu, kita cari yang anti badai aja. Nah kayak Pegas ini lumayan cukup, saya lihat cukup anti badai nih. Mulai masuk di Pegas gitu ya. Ya, ini terus tadi saya sudah kasih rekomendasi di Pegas ini satu. Nah, ada beberapa rekomendasi lain saya akan berikan untuk bekal Bapak Ibu besok. Ada di apa ya? Bull deh, Bull. Nah, Bull ini oke ya, Bull ini oke. Dia tertahan, jadi ketika selendang turun tertahan di area skyline dan dia mulai rebound lagi. Nah, ini namanya pullback ya, ini yang saya sebut sebagai pullback. Dan bull ini recovery-nya cukup bagus ya. Nah, saya lihat kalau besok dia kembali candlenya berwarna biru tua, saya akan entry lagi. Kalau dia nggak bisa candlenya nggak bisa biru tua, saya nggak berani entry ya, itu bull. Lalu LSIP. Nah, LSIP ini sebenarnya juga sudah agak riskan sih, tapi saya lihat peluangnya masih besar. Dia kalau besok dia bisa keluar dari bayang-bayang ini, besok masih bisa candlenya biru tua lagi dan bisa keluar dari ini trend line ini yang merah yang ini. Nah, target berikutnya saya ke sini sih. Mari kita doakan ya. Wah, 10% Pak. Saya ambil di 7% boleh nggak? Boleh banget gitu kan. Ambil di sini aja juga udah happy. Tapi kadang-kadang manusia tuh suka greedy. Ketika dikasih 7% kepengennya yang 10% gitu. Tapi kita bikin trading plan-nya harus jelas ya. Trading plan, taking profitnya di mana, stop loss-nya di mana, itu harus jelas. Lalu SSIA. Nah, ini juga cakep nih. Yang mana selendang sudah golden cross terhadap skyline ya, dan ini juga baru recovery. Target terdekat saya ke sini dulu sih, ke V-line dulu. Ini kalau menurut saya masuk kategori lapis kedua ya. Sebenarnya lapis ketiga tapi lapis kedua lah, oke lah. Ya. Ini ke V-line dulu. Terus kemudian satu lagi PTBA. Nah, PTBA ini cakep, dia sideways. Saya selalu pokoknya begini, kalau saham lagi sideways ini cukup lama dia sideways dari anggap bulan Juni ya, 19 Juni sampai hari ini ya, 2 September yang mana udah 3 bulan, nyaris 3 bulan. Nah, ini kalau bisa breakout ini cakep banget nih. Dan dia sudah sideways selama. Ya, masa. Nah, ini boleh kumpulin aja, jaga-jaga aja. Ya.
Oke, sudah 5 saham, 5 emiten. Silakan dipantau. Oh ya, satu lagi, saya belum sempat ulas. Saya akan ulas saham-saham yang rekomendasi saya. Saya kemarin saya memperlihatkan S Hardware. Di hari Senin, saya rekomendasikan ini S Hardware. Cuma satu ini yang ketinggalan, yang lain terbang semua. Cuma satu ini yang ketinggalan. Saya bilang tenang. Saya juga ada bilang di grup Winner Stock saya, tenang, besok lanjut. Dan ternyata benar, besok lanjut, deng. Hari ini 3,5%. Nah, ini saya tambahin deh, jadi saham ke-6 ini. Ini boleh di spec buy lah, boleh di spec buy. Ya, kalau besok dia biru tua lagi, spec buy. Target jual di mana? Target jual kalau saya sih konservatif, ke sini dulu aja, 1680. Kalau bisa tembus 1680, bisa tembus ke atas, target berikutnya saya ke ini nih, 1735. Udah ini aja. Ini trading plan saya untuk besok. Kalau jebol, sebaliknya kalau itu target. Kalau jebol, begitu jebol V-line ini, saya cut loss. Jadi trading plan saya jelas ya. Trading plan saya di S Hardware itu jelas. Enak banget kalau trading dengan trading plan itu enak banget. Tidak ada alasan yang kita bilang, Pak, saya nggak bisa pantau market setiap saat. Justru nggak boleh pantau market setiap saat, malah galau kita. Saya ada yang beberapa yang masuk pertanyaan ke saya, Pak, saya mau jadi full time trader, bisa nggak? Nah, untuk mau jadi full time trader, syaratnya satu sebenarnya. Psikologisnya udah harus matang dulu. Kebanyakan member kita yang dulu yang bermasalah, sekarang sudah nggak bermasalah, sudah bagus, kembali bagus. Karena terlalu fokus dengan tradingnya, akhirnya pekerjaan utamanya jadi terbengkalai dan pikirnya tradingnya bakal bagus, ternyata tambah babak belur. Jadi saya bilang, kamu harus istirahat dulu. Ketika mereka sudah istirahat, maksudnya istirahat itu artinya mereka kembali ke rutinitas ya, kerja normal. Nah, ketika mulai kerja normal, pelan-pelan saya mulai ajarin untuk trading lagi, tapi pelan-pelan, kecil-kecil. Nah, sekarang sudah mulai recovery, sudah mulai comeback. Nah, mereka juga mengakui bahwa, enak gini ya Pak ya, trading dengan trading plan, enak ini. Jadi kita nggak usah galau-galau, kerja ya kerja aja, pasang otomatis order. Nah, sekuritas kita Indonesia, aplikasinya sudah banyak bagus-bagus, sudah ada automatic order. Automatic itu bukan berarti kayak robot ya, jalan sendiri, bukan. Automatic order itu maksudnya kita beli, langsung kita pasang target jual, langsung pasang target stop loss. Tinggal aja, nanti ketika harga-harga itu terpenuhi, terkena, dia akan dieksekusi sendiri. Kita punya fitur di Hainan Putire namanya One Cancel Order. Itu bagus banget. Jadi begitu entry, begitu beli, langsung pasang target beli, langsung target jual, target stop loss. Saat itu juga langsung pasang. Kita tinggal kerja, kita tinggal ngapa-ngapain, udah beres. Teman saya pernah terkejadian dalam satu hari pakai Ocho itu 5 kali taking profit loh. Karena apa ya? Karena volatile banget gitu. Pokoknya begitu pasang, kejual. Langsung koreksi. Begitu beli lagi, naik lagi, kejual lagi. Bisa saham yang sama, bisa juga saham yang berbeda gitu. Nah, ya itu enaknya kalau sudah punya trading plan dan trading system seperti itu. Oke, sekian dulu market review dan ulasan rekomendasi saham dari saya. Ingat, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kalau tekan tombol subscribe, jangan lupa tombol loncengnya juga di-on-in ya. Jadi ketika saya upload satu video, nanti akan memberikan notifikasi ke Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa di esok hari. Stay safe semua, stay healthy, and God bless.